Adegan diawali dengan Rana yang mengajak Janu tetangganya untuk pergi ke hutan dalam rangka menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ibunda tercinta. Ayo antarin ke hutan. Ke hutan? Udah izin sama bapak, pergi sama Mas Janu. Tapi kamu beneran udah izin ke bapak? Udah. Udah tunggu bentar ya. Jangan lama-lama ya Mas. Iya. Beberapa hari kemudian, warga desa digegerkan dengan berita hilangnya Rana yang sudah beberapa hari tidak kembali ke rumah. Lalu tim SAR dibantu oleh warga pergi ke hutan untuk mencari Rana. Meski mereka sudah menyisir seluruh hutan, upaya mereka belum membuahkan hasil. Akhirnya, keluarga mengadakan tahlilan dalam rangka mendoakan keselamatan Rana. Warga desa pun bingung dengan tahlilan tersebut karena Rana sendiri masih belum diketahui nasibnya. Ternyata tahlilan tersebut merupakan saran dari Bude Nur berdasarkan perhitungan weton yang merupakan ajaran dari kepercayaan kejawen. Dini pun teringat akan pembicaraannya terakhir dengan Rana sebelum Rana pamit pergi ke hutan. Rana mengatakan bahwa sebelum Dini tiup lilin Rana sudah berada di rumah. Ibu, Rana tuh harus buat sesuatu yang sangat amat penting. Sebelum ibu tiup lilin, Rana udah di rumah. Ketika para tamu sudah pulang, mereka pun berdiskusi untuk menentukan tanggal kematian Rana yang akan dicetak pada buku Yasin. Mbak, ini Yasin Ibu. Mbak Nur, ini kok. Itu buatnya sudah lama. Ini tanggal kematiannya tuh mau ditulis kapan? Bude Ning dan Bude Sri bertanya kepada Bude Nur tentang tanggal kematian Rana, apakah tanggal ketika Rana pergi ke hutan, atau pas tanggal pencariannya ditutup. Di tengah perdebatan, tiba-tiba terdengar pintu rumah diketuk. Dan ketika pintu dibuka, terlihat Rana sudah berdiri di depan pintu dalam keadaan basah kuyup dan tak berbusana. Segera Dini dan suaminya memeluk Rana dan menangis bahagia karena Rana sudah pulang ke rumah. Lalu Dini pun membersihkan tubuh Rana yang kotor dan terguyur hujan. Sementara di luar kamar terlihat keluarga Banyu sedang berkumpul. Mereka sedang membicarakan sosok Rana yang telah kembali. Mereka curiga bahwa yang kembali bukanlah Rana, melainkan makhluk halus yang menyerupai Rana. Ini kakinya napa, Dak? Agar tidak terganggu dengan suara pembicaraan di luar, Dini pun menyalakan radio yang ada di kamar Rana. Terlihat Tari adik Rana sedang duduk di ranjang menemani sang kakak. Lalu Rana meminta maaf kepada ibunya karena telah membuat ibunya khawatir. Adegan berpindah kepada Bude Ning, Sri dan Nur yang sedang berjalan pulang ke rumah mereka yang terletak tidak jauh dari rumah Rana. Ketika di tengah jalan, Bude Nur kembali mendapat firasat buruk hingga langkahnya terhenti. Adegan berpindah kepada Dini yang sedang merapihkan tempat tidur Rana. Ia meminta tolong kepada Tari untuk meletakkan handuk di kamar mandi. Ketika mengantarkan handuk, Tari mendengar bunyi dari kamar mandi yang menandakan kamar mandi tersebut sedang digunakan oleh seseorang. Akan tetapi ketika didekati suara tersebut perlahan-lahan hilang. Dengan perasaan penasaran, Tari pun lalu mengintip ke sela-sela pintu kamar mandi. Adegan berpindah kepada Dini dan Banyu yang sedang berbincang-bincang. Banyu berniat untuk memanggil dokter untuk memeriksa kesehatan Rana. Aku kepikiran pengen manggil dokter, Din. Namun hal itu mendapat penolakan dari Dini karena dia tidak menemukan adanya luka di tubuh Rana. Ya nggak ada salahnya, toh. Ini kamu takut ya sama anak kamu sendiri? Ini pasti karena mbak-mbakmu. Tari yang mendengar pertengkaran kedua orang tuanya dari dalam kamar, mengatakan kepada Rana bahwa semenjak Rana menghilang ibu mereka sering menangis. Sama Mbak hilang, ibu tuh nangis terus, Mbak. Lalu Tari pun tidur dengan memunggungi Rana. Tiba-tiba muncul sosok tangan hijau memeluk tubuh Tari. Ia pikir kakaknya sedang memeluk dirinya. Akan tetapi, ketika Tari berbalik dan menoleh terlihat Rana sedang tidur pulas membelakangi dirinya. Ketika subuh, terlihat Banyu sedang bersiap-siap pergi ke pasar untuk berjualan ikan. Ketika hendak pergi, dia bertemu dengan Rana yang sedang makan mie instan. Lapar, nah? Kata ibu ada rasa baru tuh.
Nanti Bapak coba cariin di pasar ya. Badanmu nggak apa-apa kan? Akan tetapi ketika dia menoleh ternyata Rana sudah tidak ada. Dan ketika Banyu akan pergi ke pasar tiba-tiba Rana muncul di belakangnya dengan tatapan tajam. Ketika mempersiapkan dagangannya di pasar, Banyu teringat akan Rana yang meminta izin untuk pergi ke hutan bersama Janu untuk mencari kado ulang tahun ibunya. Wah, boleh ya Pak? Mau nggak usah ke hutan dulu. Kan perginya sama Janu. Pasti Janu jagain Rana kok. Ya, Lamunan Banyu buyar ketika mendengar iparnya Basuki yang berdagang ikan di sebelahnya menanyakan keadaan Rana pasca pulang ke rumah. Gimana, Rana? Apa-apa toh? Kalau badan yang nggak luka, Mas. Gak usah terlalu didengerin. Soal hari baik atau enggak, sopo sing tahu. Lalu Basuki menyalahkan sikap keluarga mereka yang tidak bersyukur atas kepulangan Rana, dan malah menganggap bahwa yang pulang bukanlah Rana melainkan setan. Basuki menganggap tuduhan itulah yang membuat jiwa Rana terluka. Siang harinya, Tari melihat Danu sedang melintas di tengah pertunjukan jatilan. Segera Tari mengejar Danu. Tari ingin mengabarkan kalau Rana sudah kembali dan meminta Danu untuk datang menjenguk Rana. Mas Janu udah tahu belum kalau Mbak Rana udah pulang? Gak mungkin. Gak mungkin. Alih-alih berhenti dan mendengarkan, Danu malah terlihat kaget dan berlari ketakutan. Adegan berpindah kepada Dini yang terlihat sedang berada di pasar. Dia berencana memasak makanan istimewa dalam rangka merayakan kepulangan putrinya. Ketika berbelanja, para penjual di pasar menanyakan tentang kepulangan Rana. Mereka mengingatkan bahwa bisa jadi yang pulang itu bukanlah Rana melainkan makhluk halus menyerupai Rana. Karena menurut kepercayaan setempat, ketika ada orang meninggal arwahnya masih akan bergentayangan di sekitar rumah selama 40 hari. Anakmu pulang ya? Iya, Bu. Itu pas tahlilan ya datangnya. Hati-hati loh, arwah gentayangan. Itu bener anaknya Mbak Dini bukan? Tentu hal tersebut membuat Dini tersinggung dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk berbelanja. Belanjanya udah bayar? Iya, berasnya nggak jadi beli, Bu. Wajan aja, Mas. Wajan aja. Scene berpindah kepada Bude Nur yang sedang melantunkan langgam Jawa di ruang tamu rumahnya. Sementara Bu Dening sedang menyiapkan sajen bunga-bungaan dengan garam yang akan ditaruh di kamar Rana. Bude Nur mengatakan, apabila bunga tersebut busuk maka dipastikan bahwa Rana bukanlah manusia. Setelah sajen siap, segera Bu Dening pergi ke rumah Rana dan masuk melalui pintu samping. Ketika di kamar Rana, Bu Dening segera menaruh sesajen tersebut di bawah dipan. Ketika sudah menaruh sajen, tiba-tiba Rana sudah berdiri di hadapannya. Lalu Rana meminta Bu Dening mengepangkan rambutnya ketika dia masih kecil. Ketika menyisir rambut Rana, Bu Dening kaget karena menemukan belatung berada di kepala Rana. Sontak Bu Dening berlari ketakutan meninggalkan Rana. Sesampai di rumahnya, segera ia menceritakan apa yang telah dialaminya kepada kakaknya. Tadi aku ngepangin Rana, Sri. Aku jijik. Malam harinya, terlihat Janu sedang berada di perpustakaan. Ketika semua orang sudah tidak ada dan Janu tinggal sendiri, lampu di perpustakaan redup dan berkedip. Dan Rana muncul di lorong perpustakaan. Dan sekarang Rana sudah berada di samping Janu, dan tiba-tiba menghilang. Segera Danu berkemas dan meninggalkan perpustakaan. Adegan berpindah kepada Bu Dening yang sedang membaca buku di ruang tamu, sementara Bude Nur dan Bude Sri sudah tertidur di dalam kamar. Tiba-tiba Bu Dening dan Bude Sri diganggu oleh makhluk halus. Bude Nur yang menyadari ada gelagat yang tidak beres segera keluar kamar dan menolong adiknya, sementara Basuki segera membangunkan istrinya.
Keesokan harinya Bude Sri menyelinap ke dalam kamar Rana untuk memeriksa keadaan bunga yang ditaruh di bawah ranjang. Ketika diperiksa, ternyata sesajen bunga tersebut telah mati dan membusuk. Saat hendak keluar, Banyu memergoki kakaknya sedang berada di dalam rumahnya. Dan di saat yang bersamaan, Rana muncul dan membawa sesajen bunga dalam keadaan segar dan harum. Bude Sri pun langsung membawa sesaji tersebut dan pergi. Saat di jalan, Bude Sri tidak sengaja tertabrak sepeda motor dan membuat sesajennya tumpah. Dan ketika dilihat, ternyata sesaji tersebut berisi bunga yang sudah mati dan membusuk. Adegan berpindah kepada dokter yang sudah tiba di rumah untuk memeriksa Rana. Siang, Pak. Monggo, Pak. Ya. Ketika memeriksa menggunakan stetoskop, sang dokter tidak bisa mendengar detak jantung dan denyut nadi Rana. Dan ketika memeriksa mulut dengan senter, sang dokter melihat mulut Rana penuh dengan belatung. Gak apa-apa kan, Pak? Dokter tersebut sangat ketakutan dan segera pergi meninggalkan rumah Rana. Bude Nur berteriak dari luar. Dia memperingatkan Banyu dan istrinya bahwa Rana sudah menjadi penarik roh-roh jahat datang ke tempat mereka. Gak masuk akal buat saya. Nggak masuk akal buat kamu. Bunga busuk ini buktinya. Kalian akan menyesal. Subuh ketika Banyu hendak pergi berjualan ke pasar, tiba-tiba Rana sudah berada di belakang motor untuk ikut ayahnya ke pasar. Ketika Rana tiba di pasar dan berkeliling, semua orang yang ada di pasar kaget dan meragukan keaslian sosok Rana. Anehnya para pedagang melihat Rana ada di mana-mana. Pagi harinya, terlihat Dini sedang membuat ketupat bersama putrinya. Menurut kepercayaan mereka, ketupat itu merupakan lambang syukur atas kesembuhan dan mendatangkan rejeki. Kamu yang anterin sama Budemu. Adegan berpindah kepada Tari yang sedang bertemu Danu di perpustakaan. Ia menanyakan kenapa Danu menghindar dan belum juga menjenguk Rana. Akhirnya Danu mengatakan bahwa dia selama ini diteror oleh sosok yang menyerupai Rana. Danu menyesal telah menemani Rana ke hutan dan memaksa Rana untuk naik ke atas bukit. Ketika menoleh ke belakang, ternyata Rana sudah tidak ada. Danu pun mengatakan bahwa sosok Rana yang pulang ke rumah Tari bukanlah Rana yang sesungguhnya. Bukan Rana. Untuk menemukan Rana, Danu menyarankan untuk dilakukan ruwatan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Janu, Tari pun menangis mengenang kebersamaan dia dan kakaknya Rana. Saat malam tiba, terlihat Bude Nur lari tergopoh-gopoh dan masuk ke rumahnya. Ia mengatakan bahwa makhluk halus di sekitar rumah mereka semakin banyak dan Rana harus segera diruat agar tidak membawa bencana lebih besar lagi. Ini sudah berbahaya. Ini sudah berbahaya. Rana harus diruat. Di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar pintu rumah diketuk. Usah, Mas. Ternyata itu adalah Rana yang mengantarkan ketupat buatannya untuk para budenya. Dan yang lain, semoga suka ketupatnya. Bude Nur mengatakan mereka harus memaksa Dini mengadakan ruwatan. Harus paksa Dini. Malam itu juga, ketiga kakak beradik itu mendatangi Dini untuk menyampaikan maksud mereka. Rana harus diruat. Akan tetapi Dini menolak. Dia bersikeras bahwa Rana dalam keadaan baik-baik saja. Di waktu yang bersamaan, Tari datang dan langsung masuk ke dalam kamar. Terlihat Rana sedang duduk menatap cermin. Meski ketakutan, Tari tetap menyayangi sang kakak apapun kondisinya. Sementara di luar kamar, Dini bertengkar hebat dengan para kakak iparnya karena menolak ruwatan. Besok kita ruwatan. Keesokan harinya, terlihat Bude Nur dan adik-adiknya sedang mempersiapkan upacara ruwatan terhadap Rana. Sementara itu, terlihat Tari dan Janu hendak pergi ke hutan untuk mencari jasad Rana.
Mereka percaya apabila sedang terjadi ritual ruwatan, jasad orang yang hilang akan kembali dan ditemukan. Adegan berpindah kepada upacara ruwatan yang akan segera dilakukan. Terlihat Banyu dan Dini tengah membawa anaknya Rana untuk diruat oleh seorang dalang. Lalu Rana pun dimandikan oleh air kembang, dupa dan kemenyan pun dinyalakan sebagai syarat ritual. Setelah bersih, Rana diminta duduk di depan panggung wayang sementara sang dalang mulai memainkan wayang ruwatan Murwokolo. Di waktu yang sama, terlihat Danu dan Tari sudah tiba di hutan dan mulai mencari jasad Rana. Sementara itu Rana mulai merasakan hal aneh di dalam dirinya. Jiwanya seolah sedang berada di rumah dan melihat berbagai hal mistis di sana. Dan ia juga melihat banyak arwah berdatangan ke ritual ruwatan itu. Adegan berpindah ke Tari dan Janu yang sedang mencari jasad Rana di hutan. Kabut tebal yang turun menyebabkan Tari terpisah dari Janu. Mas Jano! Mas Jano! Tari! Mas Jano! Tari! Tidak berapa lama Tari menemukan jasad Rana. Lalu jasad tersebut menghampiri dan memeluk Tari. Ketika Janu berhasil menemukan Tari, jasad Rana pun terkulai. Lalu mereka membawa jasad Rana ke desa. Banyu dan Dini menangis sejadi-jadinya karena mendapati Rana anak mereka yang hilang telah ditemukan dalam keadaan tewas. Lalu sosok makhluk jadi-jadian yang berada di kursi ruwatan pun menghilang. Rekaman video terakhir Rana menjadi bukti betapa ia sangat mencintai ibunya dan akan selalu berada di sisi ibunya. Selamat ulang tahun ya, Bu. Rana selalu ada di sebelah Ibu. Sehat-sehat ya, Bu. Dan film pun berakhir.